Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, saudara muslim. Ya, kita menyikapi atau melihat fenomena beberapa hari ini terakhir ya, terkait demo yang berakhir dengan anarkisme, penjarahan dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Miris gitu kan, sangat miris. Saya sangat prihatin, sangat sangat sedih melihatnya gitu kan. Memang suara saya mungkin suara kecil ya, yang mungkin tidak didengar, bukan yang followernya banyak atau apa, tapi minimal kita sesama muslim punya tanggung jawab gitu untuk watawasau bil haqi, kita menyampaikan kebenaran gitu, karena nantinya di yaumul hisab atau di hari perhitungan kita akan ditanya apa yang sudah kamu lakukan gitu kan, ketika ada suatu kejahatan di depanmu seperti itu. Minimal kita sudah menyampaikan, jadi gugur kewajiban. Ya, saudara-saudara muslim, kita hentikanlah coba terkait kerusuhan-kerusuhan ini ya, karena saya lihat sudah bukan lagi murni penyampaian aspirasi gitu kan, karena di Islam sendiri diharamkan untuk demonstrasi sebenarnya ya, apalagi berujung kepada penjarahan, pencurian, itu zolim. Karena kita lihat misalnya nih di satu tempat atau yang terkena dampak, misalnya sebelahnya ada perusahaan atau toko gitu kan, mereka pasti tutup ketika ada kerusuhan dan demonstrasi. Padahal di toko itu pasti ada karyawan ya, ada pegawainya yang mereka niat bekerja untuk menafkahi anak istri di rumah. Dengan berhentinya toko itu atau tidak buka gitu kan, otomatis perekonomian pun akan tersendat seperti itu. Itu dampaknya multiplier ya, dampak terus akan semakin meluas gitu. Mungkin nanti kalau toko itu atau perusahaan itu tidak laku atau tidak ada penjualan, ya akan jadi pengurangan tenaga kerja terus. Itu yang harus dipikir ya teman-teman ya, saudara-saudaraku gitu. Jadi tidak hanya langsung ya babi-bu untuk saya tahu lah kemarahan, kekecewaan rakyat Indonesia seperti masyarakat yang muak melihat pemerintahan yang serba korup di mana-mana, korupsi merajalela luar biasa, anggota DPR yang ngomongnya seenaknya dan sebagainya. Tapi coba kita berpikir lebih jernih lagi sebelum bertindak gitu kan. Hati panas boleh, tapi kepala tetap dingin gitu kan dalam bertindak. Saya lihat kalau Jakarta sih sudah mungkin sudah tidak terkendali ya. Semoga sudah bisa dikendalikan oleh pemerintah. Surabaya saya lihat juga sampai ada pembakaran situs-situs nasional ya, yang heritage gitu kan, sangat disayangkan ya. Seperti itu. Yuk kita coba salurkan aspirasi lewat jalur yang jalur yang benar gitu kan. Bisa juga kita menggunakan ulama ya, minta tolong para ulama dai untuk menyampaikan ke pemerintah, untuk mengetuk pintu hati dari para pejabat kita supaya ini mau dibawa kemana ini Indonesia seperti ini terus kan. Kita juga rakyat juga susah untuk cari uang, cari nafkah juga susah, ditambah seperti ini pasti akan terpuruk di mata investor dan sebagainya, pasti jelek lah. Yuk kita sama-sama perbaikilah adab kita, etika kita dalam bernegara seperti itu. Ya kalau memang ada yang perlu disampaikan, ya disampaikan dengan cara yang ahsan, yang baik seperti itu. Kalau saya bukan pakar ekonomi, tapi minimal gimana ya, jadi ekonomi kita itu memang dibangun atas dasar riba kalau saya bilang ya, pinjaman IMF, Bank Dunia, pinjaman dari negara lain dan sebagainya, di mana pinjaman itu pasti ada bunga. Di situ sudah dijelaskan ya, kalau kita umat muslim itu bahwa riba itu menghancurkan sekecil apapun. Makanya kalau suatu perekonomian, tata kelola keuangan itu sudah dilandaskan atas riba, ya tunggu aja kehancurannya gitu. Ya semoga sih muncul banyak pakar-pakar ekonomi Islam, ekonomi madani yang bisa membangun Indonesia tanpa riba. Salah satunya itu yang bikin ya, yang bisa mungkin membuat Indonesia sekarang ini ekonomi juga terpuruk seperti itu. Oke, tetap semangat, tetap berdoa, bertawakal. Semoga Indonesia dijauhkan dari segala macam bencana, musibah, dan semua diberikan jalan yang lurus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.